tengo miedo que me mate a mí misma. No. Tengkorak bayi nih teman-teman. Teman-teman, ini keluargaku. Dia sekarang makan. Taste its warmth on your skin. Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Dewi Pobo, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkeliling kota Elche. Jadi kota Elche ini adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Alicante, regional Valenciana, Spanyol. Nah, kemarin setelah saya mengajak teman-teman untuk melihat perkebunan kurma terbesar di Eropa dan merupakan perkebunan kurma paling utara di belahan bumi, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat dari dekat bagaimana kota Elche, di mana perkebunan kurma terbesar ada di kota ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dewi Pobo Channel dan mendukung channel ini menjadi bagian dari 1000 YouTuber terbaik di Spanyol. El árbol que hay a la entrada es este. El árbol que hay... Seru ternyata teman-teman, ¿ves? Es cítrico, es naranja. Y nunca lo había visto, ¿eh? Pero Qué bonita. Ácido. ácido, baunya coba Nunca había visto un naranjo así, nunca. Sí, ¿verdad? Nunca, Yo tampoco. Nunca en la vida. Teman-teman, ternyata ini pohon jeruk ternyata. Nunca. Mira que me Tuh. gusta nada. Baunya asam banget. Seguro ke? Sí, es un naranjo rarísimo. Sí, sí. A quien le digas es Kecut un apa enggak, Nak? No sé. Mira, es un poco morado. Sí. Es un poco morado. Coba dilihat, pincah sedikit terus dijilat. Mati dia dije muy ácido. No. Satu pusat oleh-oleh di sini teman-teman, aneka kerajinan dari pohon kurma dan hasil olahan kurma. Penghangat restoran ini teman-teman untuk di bagian luar karena kan dingin ya, jadi dikasih penghangat gini. Ini sebenarnya gas sebenarnya, cuman terlihat seperti batu. La pizzería es inmensa, ¿eh? Es muy buena, ¿verdad? Por dentro es muy grande, ¿no? Es enorme. Kita sudah selesai makan pizzanya. Tadi habisnya untuk hitungan pizza itu mahal karena tadi habisnya 3 porsi pizza, 1 pasta, 7 minum, terus 4 kopi, itu habisnya 82 euro. Hitungannya mahal banget teman-teman. Tapi karena kita lagi liburan jadi sesekali nggak apa-apa. Banyak kursi, lihat. Lihat di sana kayak ada jembatan itu. Area yang sebelah sana itu kayak area baru, dan yang area di sebelah sini ini lebih kayak kota tua gitu teman-teman. Yang daerah yang sebelah sini, katedral, terus Huerto del Cura, itu semuanya di sebelah sana. Sekarang kita menuju ke sini ya, ke seberangan jembatan, ke area yang baru. Sudah di atas jembatan teman-teman, ada beberapa jembatan, jadi kayak ada beberapa jalan untuk menghubungkan kota ini, bagian utara dan bagian selatannya. Dan di sini dulunya sungai ini sebelum dipindahkan sempat, ini kan dalam banget ya teman-teman, saya nggak tahu berapa meter dalamnya, tapi ketika banjir ini sempat sampai meluap ke
atas sini teman-teman, dan membuat area di sekitarnya banjir. Jadi ini kasusnya sama seperti kasus di sungai di Valencia. Akhirnya karena ini berbahaya untuk keselamatan warga di kota ini, akhirnya alirannya dipindahkan dan cuma diambil sedikit saja untuk pengairan agrikultur teman-teman. Jadi bayangin sedalam itu teman-teman, sampai bisa dengan membuat banjir seluruh wilayah ini. Mira, Martín, ¿hemos estado? Por ahí, por el lateral este, cuando hemos subido y luego ver el papá, ¿tú ves aquel castillito allá? Sí. Pues ahí abajo estábamos y lo hemos subido que los papás estaban arriba, ¿te acuerdas? Estábamos por ahí cerquita del río. Sí, ahora yo quiero ir al parque ese que ves ahí. Uy, ese parque infantil. Kurma teman-teman, lihat tuh. Tuh menggoda banget. Ya ampun, kurma-kurmanya ini benar-benar. LC ini jumlah penduduknya banyak loh teman-teman, lebih banyak dari jumlah penduduk di kota Castellón. Di kota LC ini jumlah penduduknya 230.000 jiwa teman-teman, banyak banget. Ini salah satu penduduk kota terpadat di regional Valenciana. Cinco, tres. Arriba, arriba. Muy bien. Espere, por favor. ¿Ha caído? Bien. ¿Es una Fanta qué? Es una Fanta de muchos sabores raros. Muy bien. Teman-teman, saya sambil cerita ya. Jadi di depan saya itu ada suami dan kakak ipar. Kami hampir semua orang-orang di sini kalau musim dingin itu bajunya gelap-gelap. Teman-teman bisa lihat, bajunya nggak berwarna-warni. Kebanyakan ya, tidak semua tapi kebanyakan. Kenapa? Karena warna ini menyerap panas teman-teman. Beda kalau musim panas biasanya pakai bajunya lebih cerah-cerah, lebih berwarna, putih dan sebagainya, karena itu menolak panas. Nah, kenapa pakai yang menyerap panas? Karena di musim dingin ini kita memang butuh panas teman-teman. Makanya baju yang kita pakai pun adalah baju-baju yang sekiranya bisa menyerap panas dengan cepat gitu. Salah satu alasannya itu. Semuanya. Matilde, tantenya semua pakai baju-baju gelap. Ini adalah museum arkeologi di LC teman-teman. Ini tradisi keluarga. Kalau misalnya kita jalan-jalan dan di tempat itu ada museum, tuh kayak kita wajib untuk datang dan melihat museumnya. Ini wilayah LC nih teman-teman. Ini dokumentari orang-orang di sini zaman dulu. Ini kayak pemakaman orang meninggal nih teman-teman. Ini alat-alat rumah tangga. Alat-alat mereka untuk bercocok tanam itu ada di sini. Sampai dengan panah juga ada tuh teman-teman. Busur panah dan panahnya di sini. Dan ini ada semacam semacam palu mungkin ini ya. Oh, alat untuk menebangnya teman-teman, alat untuk nebang pohon ternyata. Dan ini alat-alat rumah tangga mereka. Teman-teman lihat. Dan rumah-rumah mereka tuh teman-teman lihat, dan mereka ternyata masaknya di luar teman-teman. Ini misalnya, ini tempat masaknya mereka, nih ini api, dan rumahnya mungkin cuma untuk tidur sama untuk makan mungkin. Kurang lebih seperti ini. Cawan segala macamnya teman-teman. Ini sepertinya tempat untuk giling ini. Terigu teman-teman. Ini dia tuh tengkorak bayi ini teman-teman, ditemukan. Jadi mungkin dulu dikubur begini, terus ketika ditemukan udah tinggal gini, tinggal tulang-tulangnya. Jadi ternyata kuburan sama mereka itu ditutup sama batu ini teman-teman. Lihat ini batu, dan bisa digeser ke sini gitu batunya, diangkat, dan lihat dalamnya adalah ini mayat tinggal tulang belulang. Sini lihat apa ibu lihat di situ. Kurang lebih 9 hari proses pemakaman dan segala macamnya. Semuanya masih menggunakan
dari tanah liat. Ini juga guci yang dipakai orang-orang zaman dulu di area ini teman-teman. Biasanya untuk vas bunga atau untuk tempat menyimpan air juga. Ini para pengrajin batu zaman dulu nih teman-teman. Ini yang mereka hasilkan. Ini karena sudah rusak ya teman-teman. Mungkin dulunya bagus. Lady of LC atau Dama LC ini juga ada di museum ini, tapi sekali lagi saya bilang teman-teman, ini adalah bukan yang asli ya teman-teman. Ini lihat Lady of LC ini dibikin, dia ada dari 5 sampai 4 abad ke-5 ke-4 sebelum Masehi, dan ini diduplikat oleh Mark tahun 2003. Oh sih, ini adalah kerjaan arkeolog nih waktu mereka menemukan ini. Jadi ini kayak miniatur mereka kerja dulu nih teman-teman, menggali segala macamnya, pakai meja, pakai kursi, termasuk catatan-catatan mereka, dokumentarinya nih teman-teman. Ini mereka kerja di sini. Teman, ini tadi kita sudah melihat keseluruhan museum di sini ya teman-teman. Sekarang kita keluar. Lewat sini keluarnya, dan saat kita keluar ternyata kita berada di bawah kastil teman-teman. Ini kastilnya. Sekarang kita masuk ke kastilnya teman-teman. Jadi gedung yang pertama yang kita masuk itu museum arkeolognya. Ketika kita keluar kita langsung dihubungkan ke kastil yang ini. Sekarang kita masuk ke kastilnya teman-teman. Atlas banget hawanya. Dingin banget hawanya di sini. Wah, lihat teman-teman. Apa nak? Oh iya, langsung diangkat sama tanahnya nih teman-teman. Tuh lihat. Teman-teman, kastil ini tuh dulunya didesain oleh orang-orang Muslim sebelum dipakai oleh orang-orang Katolik teman-teman. Ternyata, desainnya teman-teman bisa lihat tuh. Ini desain khas banget dari orang-orang Islam. LC ini termasuk daerah yang kekurangan air kalau pas musim panas teman-teman. Jadi mereka berpikir bagaimana caranya agar distribusi air ini bisa mengalir ke seluruh pertanian kurma dan juga pertanian yang lain teman-teman. Dan akhirnya mereka menggunakan sungai yang letaknya di pusat kota itu dibikin irigasi-irigasi kecil gitu, dialirkan ke irigasi untuk mengairi tanaman-tanaman mereka, dan juga air-air dari sungai itu juga dijual untuk dikonsumsi dan digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Di dalam kastil ini teman-teman, dan di sini kita bisa lihat ada pintu besar kayak main door gitu, dan ini lengkungannya seperti ini teman-teman. Ini khas banget lengkungan dari arsitektur orang-orang Muslim teman-teman. Menarik banget ya, benar-benar orang-orang zaman dulu itu taste seninya itu benar-benar luar biasa banget. Kalau mereka bikin sesuatu, bangun sesuatu tuh nggak nanggung-nanggung bagusnya, dengan keterbatasan teknologi mereka di zaman dulu ya teman-teman, semuanya manual, luar biasa banget. Tapi setelah itu, setelah dia dikuasai oleh orang-orang asli Spanyol kembali ya, ini kayak direnovasi sama mereka. Sekarang saya di bagian agak atas sedikit teman-teman. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di kastil di kota Elche di provinsi Alicante, regional Valenciana, Spanyol teman-teman. Jadi di regional Valenciana ini ada 3 provinsi, salah satunya adalah Valencia, Castellón, di mana tempat saya tinggal, dan di Alicante. Nah, di Alicante ini ada suatu kota yang namanya Elche, dan kota ini penuh banget dengan sejarah Islam di masa lalu, sejarah Katolik di masa lalu, bahkan jauh sebelum ada kepercayaan di antara umat manusia teman-teman. Dan di sini kastil ini adalah kastil peninggalan orang-orang Muslim zaman dulu yang pernah menguasai wilayah ini. Jadi dulu sebelum direbut kembali oleh orang-orang Katolik teman-teman, Islam pernah berjaya di sini, pernah membudidayakan kurma di daerah ini, sempat membuat kastil di daerah ini,
masjid di daerah ini, tempat-tempat bersejarah teman-teman daerah ini, sebelum akhirnya tempat ini dikuasai kembali oleh orang-orang Katolik atau orang-orang Spanyol. Sayangnya ini saya kesininya udah sore teman-teman, jadi nanti mungkin pemandangannya tidak akan terlalu jelas, tapi setidaknya teman-teman bisa melihat salah satu bukti sejarah bahwa orang-orang Islam atau peradaban Islam pernah berada di kota ini. Lihat yang di depan ini adalah peninggalan Islam. Kemudian yang bulatan kecil jendela di sana itu juga peninggalan Islam juga. Tapi jendela yang di atas itu sudah diubah menjadi jendela khas Katolik ya teman-teman. Sayangnya kita kesini sudah agak malam teman-teman, jadi agak enggak jelas ya teman-teman. Ini peninggalan orang-orang Katolik zaman dulu. Ini adalah arsitektur gaya Muslim pada saat itu. Ini adalah kastil yang digunakan sebagai tempat pertahanan, tempat pusat kota, pusat pemerintahan oleh pemerintah Islam pada waktu itu. Dan akhirnya direbut oleh orang-orang Spanyol kembali, karena ini adalah tanah Spanyol ya teman-teman, direbut oleh orang-orang Spanyol kembali, oleh orang-orang Katolik, dan direnovasi. Jadi kayak bagian-bagian yang bercorak Islamnya itu ditutupin atau bahkan dihilangkan, tapi tidak semuanya. Kita masih bisa melihat bagian-bagian peninggalan arsitektur Muslim yang masih ada di daerah ini. Hati-hati ya sayang, Ben. ¿Puedes? Está bien. Tengo miedo que me mate a mí misma. No. Uy, esos pasillitos que me Wah. Cuida, Matilde, tú no te muevas. Ayo, sini. Dari sini kita bisa melihat kota. Tapi kalau zaman dulu kan karena nggak ada bangunan tinggi ya teman-teman, jadinya gampang untuk melihat, mengawasi kota. Aduh teman-teman, saya ngos-ngosan. Sini kita juga bisa melihat katedralnya di sebelah sana. Katedralnya sama kastil ini cuma seberang jalan teman-teman. Creo que sí, empujares. No empujar. Kita sudah keluar. Ini suasana kastilnya malam hari seperti ini. Hola, encantada. Ini sekarang kami jalan dan kakak ipar saya, dia telepon temannya. Jadi temannya ini dulu sama-sama tinggal di United Kingdom sama kakak ipar saya untuk belajar bahasa Inggris waktu itu. Dan ini sekarang mereka bertemu di sini dan dia akan membawa kita untuk keliling kota ini dan mengenalkan tempat-tempat yang historik banget. Dan salah satunya dia akan bawa kita ke tempat di mana orang-orang Muslim tinggal pada zaman dulu. Teman-teman, jadi ini wall ini sekarang udah jadi bangunan baru, tapi zaman dulunya dari ujung sini sampai ke sana itu adalah benteng yang memisahkan antara area pertanian di sebelah sana dan area tempat mereka tinggal di sebelah sini teman-teman. Sebenarnya kelihatan di sini cuman karena sudah malam jadi nggak terlalu kelihatan banget. Ini wallnya nih teman-teman tuh sampai ke bawah. Ini dalam dia teman-teman. Ini adalah pintu utama. Jadi dulu katanya ini tingginya double teman-teman, 2 kali lipat di sini dan ada 2 di sebelah sini. Cuman karena waktu itu ada gempa teman-teman, jadinya roboh semua. Jadi ini adalah pintu utama yang dibangun oleh orang-orang Muslim untuk memasuki wilayah kota. Ternyata saya nggak begitu paham sejarah di sini, tahu tapi cuman sedikit. Yang di sebelah sini benar-benar hilang pintunya. Yang di sebelah sini masih ada. Tapi ini juga tinggal separuh katanya. Untuk banget ketemu sama temannya kakak ipar, dijelaskan lebih detail tentang daerah ini teman-teman. Yang menarik bagi orang-orang Spanyol mungkin tidak semua ya teman-teman, tapi banyak sekali orang-orang di sini yang benar-benar mengerti sejarah tempat mereka tinggal gitu loh teman-teman. Kayak detailnya seperti apa itu mereka paham banget. Muslim dan Kristen. Yang di sebelah sana ini Katolik teman-teman. Katolik dan ini Muslim. Patung simbol
Yang sebelah ini yang pakai anting ini adalah Muslim. Teman-teman bisa lihat di ujung kepalanya dia ada bulan sabit, dan di sebelahnya ini Katolik teman-teman dengan tanda salib di kepalanya. Stalaktit nih, cantik banget. Nggak tahu diambil dari mana. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi jalan-jalan malam ini. Pemukiman Muslim zaman dulu. Yang tengah lurus ke sana ini adalah jalan umumnya, dan yang petak-petak ini adalah rumah mereka, termasuk dengan toilet-toilet mereka. Kalau teman-teman lihat itu ada bagian yang agak berlubang di bawah ini. Itu adalah tempat untuk toilet mereka. Mereka ternyata lagi protes tentang kenaikan harga listrik teman-teman, ternyata, tapi cuma sedikit. Sekarang saya ajak teman-teman untuk masuk ke, kenapa sayangku? Kenapa? Oh iya, benaki bu kasih sini. Bagian dalam katedralnya nih teman-teman. Tadi kami masuk lewat pintu samping. Lagi ada misa teman-teman. Kami harus keluar karena lagi ada misa teman-teman, dan tidak boleh terlalu banyak orang di dalam. Tadi kami bisa masuk karena kita kenal sama penjaganya, tapi kita tidak bisa explore semuanya. Kita lihat yang sebelah sini. The priest changed himself. Sudah malam dan saatnya sekarang kami kembali ke hotel teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya teman-teman, dan matur nuwun sudah menonton. I'll see you in the next video. Bye bye. 1,000 years later. Teman-teman, sekarang kita mau makan di restorannya hotel. Sushi sama. ¿Tienes algún tipo de defensión? Oke. Sí. Con mis cuñados de combatirle y contigo. Gracias. Este es el picón de berenjena con queso de coca. Oh, gracias. Luego nos reparten no coman los patos. El segundo día que ya conoces el buffet, Es como lo de la mamá de la berenjena. Ah, la berenjena. Con cebolla. Oye, qué regalo más bueno, ¿eh? Huevas. Tiene huevas. Teman-teman, ini keluargaku. Dia sekarang makan. De Tánger. Hola, tío. Hola. Casa Blanca. Que de Tánger a la Casa Blanca te crees que está al lado, no está al lado. Hola, tía. Ahí en era bonito, ¿eh? O sea, estábamos en medio de un... Digamos para adelante, tú ahí. Hola Matilde. La primera la aprovechan para pegarse el pistón y luego la vuelta para sacarle más partido al viaje, cargar la nevera con el cono, para
ada anak Andi di sini, dia mau naik kereta api. Otro amigo, Ada kereta api. Kereta api. Kereta api. Me parecía caro Irlanda. Ini seperti dalamnya. Digo, a ver si lo había oído o lo que sea. 3 hours later. Esta cosa se llama muy rico. Muy rico. Qué rico. La vida se detiene.